Hai semuanya, perkenalkan nama saya Desi Safitri dengan NIM 2203294. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi penting dalam mata kuliah kepemimpinan agribisnis. Materi ini sangat menarik karena tidak hanya berbicara tentang teori kepemimpinan secara umum, tetapi juga membahas bagaimana konsep kepemimpinan itu diterapkan secara nyata di bidang agribisnis, seperti dunia pertanian, peternakan, dan usaha pangan yang berkembang di sekitar kita. Nah, kita tahu bahwa dunia agribisnis merupakan sektor yang sangat kompleks. Di dalamnya ada berbagai pelaku yang saling berhubungan, mulai dari petani, pekerja lapangan, penyuluh, pengusaha, lembaga keuangan, hingga pemerintah. Semua pihak tersebut harus bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bersama. Nah, disinilah kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting. Tanpa kepemimpinan yang baik, kerjasama di dalam rantai agribisnis tidak akan berjalan secara efisien. Dalam video ini saya akan mengajak kalian untuk memahami makna kepemimpinan, tugas-tugas seorang pemimpin, sumber kekuasaan dan kepemimpinan, tipe-tipe pemimpin, fungsi-fungsi operasional pemimpin, hingga ciri-ciri pemimpin ideal yang dibutuhkan dalam dunia agribisnis modern. Saya akan menjelaskan semuanya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, supaya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kita yang sedang belajar menjadi calon pemimpin di sektor pertanian dan agribisnis. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan tentang kepemimpinan agribisnis. Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Dalam dunia agribisnis, kepemimpinan memiliki arti yang sangat luas. Seorang pemimpin agribisnis tidak hanya bertugas memberi perintah atau mengatur pekerjaan, tetapi juga menjadi panutan, pengarah sekaligus penggerak yang mampu menumbuhkan semangat kerja tim. Nah, menurut Saaros dan Butchatzko tahun 1996, kepemimpinan didefinisikan sebagai perilaku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berkontribusi pada tujuan yang disepakati bersama demi kepentingan individu maupun organisasi. Artinya, kepemimpinan itu bukan tentang pemerintah, tetapi tentang bagaimana kita mampu membuat orang lain bersedia bekerja bersama secara sukarela demi kebaikan bersama. Sementara itu, menurut Anderson tahun 1988, kepemimpinan berarti menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang lain sedemikian rupa, sehingga tujuan tertentu dapat tercapai. Dari dua definisi ini, kita bisa melihat bahwa kepemimpinan tidak selalu harus menggunakan jabatan atau kekuasaan formal. Seseorang bisa menjadi pemimpin hanya karena pengaruhnya, karakternya, dan kemampuannya mengarahkan orang lain. Dalam konteks agribisnis, seorang pemimpin bisa muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya kepala kelompok tani yang mampu mengarahkan semua anggotanya agar mengikuti program pertanian berkelanjutan, atau pengusaha kopi yang memotivasi petani agar menjaga kualitas hasil panen demi memenuhi standar ekspor. Bahkan seorang penyuluh pertanian yang memberi contoh dan bimbingan kepada petani pun termasuk pemimpin, meskipun tidak memiliki jabatan formal di organisasi tersebut. Nah, semua orang bisa menjadi pemimpin selama ia memiliki pengaruh positif bagi orang lain. Kepemimpinan dalam agribisnis juga sangat erat kaitannya dengan pengambilan keputusan. Setiap hari, seorang pemimpin harus memutuskan hal-hal penting, mulai dari kapan waktu tanam terbaik, jenis pupuk yang digunakan, bagaimana pembagian tugas di lapangan, hingga strategi pemasaran hasil panen. Semua keputusan itu akan berpengaruh langsung terhadap hasil akhir, baik dari segi produktivitas maupun kesejahteraan anggotanya. Selain itu, kepemimpinan juga menyangkut kemampuan komunikasi. Pemimpin
agribisnis harus mampu menyampaikan ide, rencana, dan instruksi dengan jelas kepada anggota timnya. Misalnya, dalam sebuah kelompok tani, pemimpin harus bisa menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami mengenai teknik penanaman baru atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pertanian. Kalau komunikasi tidak berjalan baik, maka muncul kesalahpahaman yang bisa menghambat kegiatan produksi. Dalam dunia agribisnis modern, seorang pemimpin juga dituntut untuk memiliki inovasi dan kemampuan adaptasi. Kita tahu bahwa sektor pertanian sekarang harus berkembang. Ada perubahan iklim, teknologi baru, serta fluktuasi harga pasar yang menuntut pemimpin untuk berpikir cepat dan tanggap terhadap situasi. Seorang pemimpin yang baik tidak boleh hanya bergantung pada kebiasaan lama, tetapi harus berani mencoba hal baru yang lebih efektif dan efisien. Misalnya, menggunakan sistem pertanian berbasis digital, pemanfaatan e-commerce untuk pemasaran hasil tani, atau penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. Inilah yang membedakan pemimpin agribisnis modern dengan pemimpin tradisional. Kepemimpinan juga bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang kepribadian dan karakter. Seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh bagi anggotanya, menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan adil dalam membuat keputusan. Dalam dunia agribisnis, kepercayaan menjadi modal utama. Kalau seorang pemimpin tidak bisa dipercaya, maka bawahannya akan kehilangan motivasi dan rasa hormat. Sebaliknya, seorang pemimpin selalu jujur dan konsisten antara ucapan dan tindakan, maka para anggotanya akan dengan senang hati mengikuti arahannya. Kepemimpinan yang baik juga harus didasarkan pada tujuan bersama. Artinya, kepemimpinan dan anggota tim harus memiliki visi yang sama. Misalnya, meningkatkan hasil panen tanpa merusak lingkungan, memperluas pasar produk lokal, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ketika semua orang memahami dan setuju dengan tujuan itu, kerjasama akan berjalan lebih lancar karena setiap orang tahu arah yang ingin dicapai. Selain itu, dalam dunia agribisnis, kepemimpinan seringkali dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah. Misalnya ketika terjadi gagal panen akibat cuaca ekstrim, harga komoditas yang turun drastis, atau keterbatasan modal usaha. Disinilah peran pemimpin diuji. Pemimpin yang tangguh tidak hanya memikirkan solusi jangka pendek, tetapi juga berusaha menenangkan timnya, mencari alternatif jalan keluar, dan menjaga semangat kerja agar tetap stabil. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan agribisnis bukan sekedar kemampuan untuk mengatur, tetapi lebih kepada kemampuan menginspirasi dan mengarahkan orang lain agar mau berjuang bersama dalam menghadapi tantangan yang ada. Seorang pemimpin agribisnis yang baik adalah mereka yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan organisasi dengan kepentingan individu, serta selalu berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dan dengan pemimpin yang memiliki semangat, integritas, dan visi ke depan, maka dunia agribisnis Indonesia akan semakin maju dan berdaya saing tinggi. Karena pada dasarnya keberhasilan sebuah usaha pertanian tidak hanya bergantung pada teknologi atau modal, tapi juga pada seberapa kuat pemimpinnya dalam menggerakkan orang-orang di sekitarnya. Nah, setelah kita memahami pengertian dan makna dasar kepemimpinan dalam agribisnis, maka sekarang mari kita bahas mengenai tugas dan fungsi seorang pemimpin. Secara umum, tugas seorang pemimpin terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu tugas yang berkaitan dengan pekerjaan dan tugas yang berkaitan dengan kekompakan anggota atau tim kerja. Pertama, tugas yang berkaitan dengan pekerjaan. Seorang pemimpin harus mampu mengambil inisiatif dalam setiap kondisi. Artinya, dia tidak hanya menunggu instruksi, tetapi berani mengambil langkah ketika dibutuhkan. Misalnya, ketika ada perubahan cuaca yang tidak menentu, seorang pemimpin kelompok tani harus cepat mengambil keputusan untuk menunda penanaman dan mengganti jenis tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca tersebut.
Selain itu, pemimpin juga harus mampu mengatur langkah dan arah organisasi. Dalam dunia agribisnis, ini berarti menentukan strategi produksi, pembagian kerja, serta mengatur jadwal panen agar hasilnya optimal dan tidak merugikan anggota. Pemimpin juga harus bisa memberikan informasi dan dukungan kepada bawahannya. Informasi yang dimaksud bisa berupa pembaruan kebijakan, peluang pasar baru atau teknik budidaya modern yang lebih efisien. Tanpa dukungan dari pemimpin, semangat kerja anggota bisa menurun, apalagi dalam kondisi sulit. Pemimpin juga memiliki peran penting dalam memberikan pemikiran dan solusi. Ketika terjadi masalah di lapangan, seperti serangan hama, kesalahan teknis, atau hasil panen menurun, pemimpin harus menjadi pihak yang menenangkan dan membantu mencari jalan keluar, bukan justru menyalahkan. Dan terakhir, pemimpin juga harus mampu mengambil kesimpulan dari berbagai masukan agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi masyarakat dan semua pihak. Selanjutnya, tugas yang kedua adalah menjaga kekompakan anggota. Ini tidak kalah penting dari tugas kerja, karena organisasi tanpa kekompakan akan mudah terpecah belah. Seorang pemimpin yang baik harus mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis. Ia harus mendorong anggotanya untuk saling menghargai, bekerja sama, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelompok. Pemimpin juga perlu mendorong suasana bersahabat di antara anggota. Dalam kelompok tani, misalnya, seringkali muncul perbedaan pendapat tentang metode budidaya atau pembagian hasil. Disinilah pemimpin harus hadir sebagai penengah, bersikap adil, dan menenangkan situasi agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Selain itu, pemimpin juga perlu memiliki kemampuan untuk mengubah dan menyesuaikan pendapatnya ketika ada hal yang lebih baik diajukan oleh anggota. Ini menandakan bahwa pemimpin tersebut rendah hati dan terbuka terhadap kritik. Setelah memahami tugas, kita harus tahu bahwa fungsi kepemimpinan tidak sekadar memberikan perintah, tetapi mencakup banyak aspek penting dalam organisasi. Beberapa fungsi utama kepemimpinan antara lain yaitu pengambilan keputusan, pendelegasian wewenang kepada bawahan, pengembangan kesetiaan dan motivasi, pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, pelaksanaan kontrol dan evaluasi, serta pemberian penghargaan terhadap bawahan yang berprestasi. Dalam agribisnis, semua fungsi tersebut sangat diperlukan. Misalnya, fungsi pengambilan keputusan akan menentukan apakah usaha pertanian bisa bertahan dalam kondisi pasar yang tidak stabil. Sedangkan pendelegasian wewenang memastikan bahwa semua anggota tim bisa berkembang dan tidak hanya bergantung pada pemimpinnya. Pemimpin yang baik juga harus mampu mengontrol dan memperbaiki kesalahan, tanpa membuat anggotanya merasa tertekan. Kritik boleh diberikan, tapi harus disampaikan dengan cara yang membangun. Selain itu, pemimpin juga harus menghargai kinerja bawahannya. Penghargaan tidak selalu harus berupa uang, bisa juga berupa pujian, kesempatan belajar, atau tanggung jawab baru. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa tugas dan fungsi kepemimpinan bukan hanya soal mengatur pekerjaan, tetapi juga membangun kemanusiaan. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya membuat sistem berjalan, tapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan kebersamaan di antara orang-orang yang dipimpinnya. Khususnya dalam dunia agribisnis, kepemimpinan yang kuat akan menciptakan kelompok tani atau organisasi yang solid, inovatif, dan mandiri. Setiap pemimpin tentu memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Pengaruh inilah yang sering disebut sebagai kekuasaan dalam kepemimpinan. Tapi perlu diingat, kekuasaan dalam konteks ini tidak berarti memerintah sesuka hati. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan menggerakkan orang lain agar bekerja sesuai tujuan bersama. Menurut Friends dan Raven tahun 1968, ada 5 sumber utama kekuasaan pemimpin, yaitu reward power, coercive power, legitimate power, referent power, dan expert power.
Mari kita bahas satu persatu dengan contoh nyata dalam dunia agribisnis. Yang pertama adalah reward power, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan pemimpin untuk memberikan penghargaan kepada bawahannya. Misalnya, seorang ketua koperasi petani memberikan insentif atau bonus kepada anggota yang berhasil mencapai target panen atau menjaga kualitas hasil produksinya. Kekuasaan seperti ini menciptakan motivasi positif karena anggota merasa dihargai atas kerja kerasnya. Namun, pemimpin juga harus berhati-hati agar tidak menciptakan ketergantungan terhadap hadiah. Artinya, penghargaan sebaiknya diberikan untuk menumbuhkan semangat, bukan sebagai alat kontrol semata. Kedua, coercive power, yaitu kekuasaan yang muncul karena kemampuan pemimpin memberi hukuman bagi yang melanggar aturan. Dalam organisasi, hal ini bisa berbentuk teguran, pengurangan hak, atau sanksi administratif. Tujuannya bukan untuk menakuti, tapi untuk menjaga disiplin dan tanggung jawab. Contohnya, dalam kelompok tani, pemimpin bisa memberikan peringatan kepada anggota yang tidak ikut gotong royong atau tidak memenuhi jadwal kerja yang telah disepakati. Selama dijalankan dengan adil, kekuasaan ini tetap penting agar organisasi berjalan tertib. Ketiga, legitimate power, yaitu kekuasaan yang berasal dari jabatan formal yang dipegang oleh seseorang. Misalnya, direktur perusahaan agribisnis, kepala dinas pertanian, atau ketua kelompok tani. Kekuasaan ini diakui secara resmi oleh organisasi dan masyarakat, sehingga memiliki dasar hukum yang akurat. Namun, kekuasaan formal saja tidak cukup tanpa kemampuan pemimpin. Banyak orang memiliki jabatan, tapi tidak semua bisa benar-benar mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Keempat, yaitu ada referent power, yaitu kekuasaan yang muncul karena kepribadian, karisma, dan reputasi seorang pemimpin. Biasanya, orang-orang mau mengikuti pemimpin seperti ini karena kagum atau menghormati sosoknya. Dalam dunia agribisnis, contoh referent power bisa kita lihat pada tokoh petani sukses yang menjadi panutan di daerahnya, meskipun tidak memiliki jabatan formal. Ia disegani karena pengalamannya, sikapnya yang rendah hati, dan keberhasilannya yang nyata. Kekuatan seperti ini sulit didapat, tapi sangat berpengaruh dalam jangka panjang. Dan yang kelima, ada expert power, yaitu kekuasaan yang muncul karena keahlian atau kompetensi seseorang. Pemimpin dengan expert power dihormati karena pengetahuannya yang luas dan kemampuannya dalam bidang tertentu. Misalnya, seorang ahli budidaya kopi yang memahami detail proses dari penanaman sampai pasca panen, atau seorang penyuluh yang menguasai teknologi pertanian modern. Bawahan akan percaya dan mengikuti arahan pemimpin yang seperti ini karena mereka tahu bahwa setiap keputusan didasari oleh ilmu dan pengalaman yang nyata. Dalam praktiknya, seorang pemimpin agribisnis yang baik biasanya menggabungkan kelima jenis kekuatan ini. Ia memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi, menggunakan hukuman secara bijak untuk menjaga disiplin, menjalankan jabatan formal dengan tanggung jawab, menunjukkan karakter yang berwibawa, dan mengandalkan keahlian dalam membuat keputusan. Perpaduan yang seimbang antara kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi akan membuat pemimpin lebih dihormati dan diikuti oleh bawahannya. Namun, kekuasaan juga bisa menjadi pedang bermata dua. Kalau disalahgunakan, kekuasaan bisa menimbulkan ketidakadilan dan perpecahan dalam organisasi. Karena itu, seorang pemimpin harus selalu memiliki integritas dan kejujuran dalam menggunakan kekuasaannya. Kekuasaan seharusnya tidak dipakai untuk menindas, melainkan untuk melayani dan membantu orang lain mencapai tujuan bersama. Dalam agribisnis, pemimpin yang bijak adalah mereka yang mampu menyeimbangkan antara kekuatan dan empati. Mereka tidak hanya memerintah, tapi juga mendengarkan. Tidak hanya menuntut hasil, tapi juga memotivasi orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Setelah kita membahas pengertian, tugas, dan sumber kekuasaan dalam kepemimpinan, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sering menarik perhatian, yaitu tipe-tipe kepemimpinan.
Setiap pemimpin memiliki gaya dan cara tersendiri dalam memimpin. Gaya kepemimpinan ini terbentuk dari kepribadian, pengalaman, nilai-nilai yang dianut, dan situasi di lingkungannya. Dalam teori kepemimpinan klasik, ada beberapa tipe kepemimpinan yang umum ditemukan, yaitu autokratis, militeristis, paternalistis, karismatis, dan demokratis. Pertama yaitu tipe autokratis. Pemimpin tipe ini biasanya memegang kendali penuh atas keseluruhan keputusan dalam organisasi. Ini menganggap bahwa keputusan adalah milik pribadinya dan hanya dia yang tahu apa yang terbaik. Pemimpin autokratis tidak terlalu mau mendengar saran atau kritik dari bawahan. Meskipun gaya ini kadang efektif dalam situasi darurat atau ketika keputusan harus diambil cepat, namun dalam jangka panjang bisa menurunkan semangat kerja anggota organisasi. Nah, dalam agribisnis, gaya autokratis bisa menyebabkan anggota kelompok merasa tidak dihargai dan akhirnya kehilangan rasa tanggung jawab terhadap hasil kerja. Kedua yaitu tipe militeristis. Pemimpin dengan tipe ini sering menggunakan sistem perintah yang tegas dan mengandalkan jabatan serta kedisiplinan tinggi. Ia menuntut bawahan untuk patuh tanpa banyak bertanya dan cenderung menekankan formalitas yang berlebihan. Dalam kondisi tertentu, misalnya saat menghadapi krisis atau bencana alam yang membutuhkan koordinasi cepat, gaya ini bisa efektif. Namun dalam organisasi agribisnis yang membutuhkan kreativitas dan kerjasama tim, tapi militeristis biasanya tidak ideal karena terlalu mengekang inisiatif anggota. Ketiga yaitu tipe paternalistis. Pemimpin tipe ini memiliki sifat seperti orang tua yang melindungi anak-anaknya. Ia bersikap baik dan penuh perhatian, tapi seringkali terlalu protektif. Ia jarang memberikan kesempatan pada bawahannya untuk mengambil keputusan sendiri. Dalam dunia agribisnis, tipe ini sering ditemukan pada pemimpin kelompok tani yang terlalu mendominasi semua keputusan, mulai dari cara tanam hingga pembagian hasil. Akibatnya, anggota kelompok tidak belajar mandiri dan sulit berkembang. Niatnya memang baik, tapi dampaknya bisa membuat organisasi berjalan lambat. Nah, yang keempat yaitu tipe karismatis. Pemimpin karismatis memiliki daya tarik pribadi yang kuat. Ia mampu membuat orang lain kagum dan mau mengikuti arahannya tanpa paksaan. Biasanya pemimpin yang seperti ini tuh punya kemampuan berbicara yang baik, percaya diri, dan punya visi yang jelas. Contohnya dalam agribisnis kita bisa lihat pada tokoh-tokoh petani sukses yang menjadi inspirasi banyak orang. Namun kekuatan dari tipe ini adalah terlalu bergantung pada sosok pemimpinnya. Ketika pemimpin itu tidak ada, organisasi bisa kehilangan arah. Dan yang terakhir yaitu tipe demokratis. Tipe ini dianggap paling ideal dalam organisasi modern, termasuk agribisnis. Pemimpin demokratis percaya bahwa manusia adalah makhluk yang mulia dan setiap orang berhak berpendapat. Ia berusaha menyeimbangkan antara kepentingan organisasi dan kepentingan individu. Pemimpin seperti ini senang berdiskusi, menerima kritik, dan memberi kesempatan pada anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam kelompok tani, misalnya, pemimpin demokratis akan mengajak anggotanya berdiskusi tentang waktu tanam, jenis pupuk yang digunakan, dan atau strategi penjualan. Hal ini membuat anggota merasa dilibatkan dan termotivasi untuk memberikan hasil terbaik. Secara keseluruhan, tipe demokratis ini adalah gaya kepemimpinan yang paling cocok diterapkan di dunia agribisnis saat ini, karena mampu membangun komunikasi dua arah, kerjasama tim, dan rasa memiliki dalam kelompok. Pemimpin demokratis bukan hanya memerintah, tetapi juga membimbing dan menginspirasi. Selain tipe-tipe kepemimpinan, kita juga perlu memahami fungsi-fungsi operasional kepemimpinan. Menurut Hadari Nawawi, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan menjadi 5, yaitu fungsi instruktif, konsultatif, partisipatif, delegatif, dan pengendalian. Mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah fungsi instruktif.
Dalam fungsi ini, pemimpin bertindak sebagai komunikator yang menentukan apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, kapan waktu pelaksanaannya, dan di mana tempat melaksanakannya. Tujuannya agar keputusan dapat dijalankan secara efektif. Dalam agribisnis, fungsi instruktif biasanya terlihat pada pemimpin memberikan arahan teknis kepada anggotanya, seperti pembagian jadwal tanam, waktu panen, atau proses pengolahan hasil pertanian. Dengan arahan yang jelas, kesalahan kerja bisa diminimalkan. Yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemimpin tidak hanya memerintah, tetapi juga mau mendengarkan. Pemimpin berkonsultasi dengan bawahannya sebelum mengambil keputusan yang penting. Contohnya, seorang ketua koperasi petani mungkin akan berdiskusi dulu dengan anggota mengenai rencana pembelian alat pertanian baru, apakah memang dibutuhkan dan bagaimana pembiayaannya. Dengan begitu, keputusan yang diambil menjadi hasil kesepakatan bersama dan lebih mudah diterima oleh anggota. Yang ketiga, fungsi partisipatif. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha melibatkan bawahannya secara aktif dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan. Artinya, semua anggota memiliki kesempatan yang sama berpartisipasi sesuai perannya. Dalam agribisnis, fungsi ini bisa diterapkan saat menentukan sistem irigasi, metode pemupukan, atau pengelolaan lahan bersama. Dengan partisipasi yang luas, rasa tanggung jawab anggota terhadap hasil kerja juga meningkat. Keempat, yaitu fungsi delegatif. Fungsi ini berkaitan dengan pelimpahan wewenang dari pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin yang baik tidak akan mengerjakan semua hal sendiri, tetapi memberi kepercayaan kepada orang lain untuk melaksanakan tugas dengan tanggung jawab penuh. Misalnya, dalam kelompok tani, ketua bisa menunjukkan seseorang yang mengatur pembagian pupuk atau menjadi penanggung jawab pengiriman hasil panen. Delegasi ini penting untuk melatih kemampuan anggota dan menciptakan kader pemimpin baru di masa depan. Kelima, yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini menekankan bahwa pemimpin harus mampu mengarahkan, membimbing, dan mengawasi jalannya kegiatan agar tetap sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam dunia agribisnis, pengendalian ini bisa berupa pengecekan kualitas hasil panen, evaluasi kegiatan kelompok, atau pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan. Pemimpin yang baik bukan hanya mengontrol, tetapi juga membantu memperbaiki kesalahan dengan konstruktif. Kalau kelima fungsi ini dijalankan dengan seimbang, organisasi akan tumbuh dengan baik. Khusus di dunia agribisnis, fungsi-fungsi ini memastikan bahwa semua kegiatan dari produksi hingga pemasaran berjalan terkoordinasi, transparan, dan saling mendukung. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari isi materi, yaitu level kepemimpinan dan ciri-ciri pemimpin ideal. Dalam struktur organisasi, kepemimpinan dibagi menjadi 3 level utama. Pertama adalah top leader atau top management. Ini adalah pimpinan puncak seperti direktur utama atau pemilik perusahaan. Tugas mereka adalah membuat perencanaan dan strategi besar yang akan dijalankan oleh seluruh anggota organisasi. Mereka tidak terlalu fokus pada hal teknis, tetapi lebih pada arah kebijakan dan visi jangka panjang. Yang kedua adalah middle leader atau manajemen menengah. Pemimpin di level ini berperan menjabarkan strategi di top manajemen, dari top manajemen menjadi program kerja yang bisa dijalankan di lapangan. Contohnya seperti manajemen produksi, kepala bagian keuangan, atau pengelola unit usaha. Mereka harus mampu berkomunikasi 2 arah, ke atas dan ke bawah, agar rencana bisa dijalankan dengan efektif. Dan yang ketiga adalah lower leader atau manajemen bawah. Biasanya terdiri dari supervisor, mandor, atau pemimpin tim lapangan. Mereka bekerja langsung dengan anggota di tingkat pelaksana, memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Pemimpin di level ini harus memahami teknis kerja dengan baik karena mereka berhadapan langsung dengan proses produksi dan pekerja. Selain level, kita juga perlu tahu ciri-ciri pemimpin ideal dan tidak ideal. Pemimpin yang tidak ideal biasanya hanya suka memerintah atau mau berdiskusi, jarang memberikan pujian dan tidak memberikan kepercayaan terhadap bawahannya, dan sering menyalahkan orang lain ketika terjadi masalah.
Pemimpin seperti ini juga cenderung tertutup, tidak memiliki visi yang jelas, dan tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dalam dunia agribisnis, pemimpin seperti ini akan membuat organisasi jalan di tempat karena anggota kehilangan motivasi dan kepercayaan. Sebaliknya, pemimpin ideal memiliki beberapa ciri penting. Pertama, ia jujur dan memiliki integritas tinggi. Kedua, ia bertanggung jawab dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Ketiga, ia berani mengambil keputusan tapi juga mau mengakui kesalahan. Keempat, ia percaya diri dan mampu membangun kepercayaan terhadap orang lain. Dan yang paling penting, pemimpin ideal selalu berusaha menumbuhkan potensi anggotanya. Ia senang melihat bawahannya sukses, bahkan lebih sukses dari dirinya sendiri. Dalam agribisnis, pemimpin ideal bukan hanya berpikir soal keuntungan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan petani. Mereka peka terhadap masalah sosial seperti harga jual hasil pertanian, ketersediaan pupuk, atau dampak lingkungan dari kegiatan produksi. Dengan kepemimpinan yang beretika dan berorientasi pada kesejahteraan, sektor agribisnis bisa tumbuh secara berkelanjutan. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembahasan mengenai kepemimpinan agribisnis. Dari penjelasan panjang ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang tanggung jawab moral dan kemampuan untuk menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama. Dalam agribisnis, pemimpin berperan penting dalam menjaga kerjasama antar pelaku usaha, mengatur sumber daya, dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan efisien dan berkelanjutan. Nah, pemimpin yang baik bukan yang paling berkuasa, tetapi yang paling mampu menginspirasi dan membimbing. Ia hadir bukan untuk diperintah, melainkan untuk memimpin dengan hati, mendengarkan dan mendorong semua anggota agar bisa tumbuh bersama. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita semua untuk memahami bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, yang efektif, bijaksana, dan beretika, terutama dalam dunia agribisnis yang sangat dinamis dan penuh tantangan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya. Sampai jumpa.